slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take. Tahun 2023 sejauh ini menuliskan kisah-kisah yang luar biasa dan tidak dapat diprediksi. Tahun ini, Johnny Jones yang legendaris kembali ke elit, yang setelah istirahat 3 tahun membuktikan bahwa senjatanya masih tidak berkarat. Di sisi lain, Lioness legendaris Amanda Nunes mengucapkan selamat tinggal kepada dunia MMA, yang mengucapkan selamat tinggal pada malam gala Kanada UFC 289. Dan kisah luar biasa dalam perebutan gelar juga tidak boleh dilupakan. 9 juara baru, lama, duduk di singgasana UFC tahun ini. Status raja terus berubah dalam beberapa bulan terakhir. Dengan Alexander Volkanovski, Islam Makhachev, Leon Edwards dan juara kelas Jeremy Weili Sang menjadi satu-satunya juara yang mempertahankan gelar mereka tahun ini. 1. Brandon Moreno, UFC 283, kelas terbang. Pada gala bernomor pertama tahun ini, pejuang Meksiko ini terjun ke pertarungan keempatnya dengan Deiveson Figueiredo. Rivalitas divisi flyweight ini dimulai pada tahun 2020, dan sejak itu kedua petarung elit ini bertarung secara eksklusif melawan satu sama lain. Dalam 3 tahun, mereka mengukur kekuatan mereka 3 kali, skor bersama mereka sangat unik. Pertarungan pertama berakhir imbang. Moreno mendominasi pertandingan ulang, tetapi striker Brasil itu tidak mengucapkan sepatah kata pun dan mengalahkan pemain Meksiko yang tersenyum itu dengan poin untuk menyelesaikan trilogi. Persaingan timbal balik hanya terpecah oleh bentrokan di malam gala Brasil 283, di mana Figueiredo masuk sebagai juara yang sah. Namun, dia terjatuh di dalam sangkar. Pertarungan keempat berakhir setelah ronde ketiga, salah satu pukulan pemain Meksiko itu mengenai mata pemain Brasil itu, tapi itu bukan pelanggaran. Pemain Brasil itu mendapat pukulan di bagian ibu jarinya, dia tidak bisa melihat, dan dokter memilih untuk mengakhiri pertandingan. 2. Jamahal Hill, UFC 283, kelas berat ringan. Malam gala yang sama, nasib yang sama dengan pejuang Brasil. Pada pesta bulan Januari, divisi kelas berat ringan sedikit berantakan. Di penghujung tahun 2022, G. Prochaska melepaskan kerajaannya karena cedera bahu, ia tidak ingin menghambat pembagiannya. Pada bulan Desember tahun yang sama, UFC menyelenggarakan malam gala yang didominasi oleh perebutan gelar juara kelas berat ringan. Namun, bentrokan Magomed Ankalaev dan Jan Blachowicz tak menyelesaikan situasi pelik dan berakhir imbang. Bos UFC Dana White sangat marah, mengeluarkan kedua pejuang dari pertarungan perebutan gelar selanjutnya, dan kemudian Glover Teixeira memperebutkan tahta yang kosong dengan pilihan tak terduga berupa Bukit Jamahal. Pemain Brasil berpengalaman itu menjadi favorit untuk pertandingan tersebut, tetapi Hill mengejutkan semua orang. Dia hampir tidak membiarkan mantan juara itu melakukan apapun. Dia jelas mendominasi pertandingan dan pulang dengan membawa poin untuk menang. Kejutan pertama tahun ini telah lahir. 3. Yair Rodriguez, kelas bulu UFC 284, gelar sementara. Rodriguez melanjutkan apa yang ditinggalkan rekan senegaranya Moreno. Dia melanjutkan perjalanannya di Meksiko, menyelesaikan Josh Emmett di UFC 284 di Australia. Ia menampilkan performa terbaik dalam karirnya dan menjadi raja sementara divisi kelas bulu yang baru. Namun, ia tidak bertahan lama saat ia menabrak tembok Australia dalam bentuk Volkanovski saat ia mencoba menyatukan sabuknya. 4. Alexa Grasso, UFC 285, kelas terbang. Viva la Mexico. Gala bernomor ketiga tahun ini, juara ketiga rakyat Meksiko. Prajurit anggun itu mengejutkan dunia di UFC 285. Dia sangat siap menghadapi juara dominan Valentina Shevchenko, dia tahu gerakannya, dia tahu kekuatan dan kelemahannya. Di ronde keempat, dia menggunakan tendangan yang waktunya tidak tepat dan mencekik Valentina tanpa ampun. Shevchenko tidak punya pilihan selain membalas. "Tolong cubit aku jika aku tidak menginginkannya," kata Grasso dengan sombong. "Saya melatihnya setiap hari, karena dia sangat suka melakukan hal-hal ini dari putaran. Dia adalah atlet yang sangat hebat," Shevchenko menambahkan dalam pidatonya. 5. Jon Jones, UFC 285. Pada malam gala yang sama, kembalinya raja legendaris berlangsung. Jon Jones menghabiskan 3 tahun mempersiapkan tubuhnya untuk transisi ke kelas berat. Dia tak ingin menganggap remeh apapun dalam persiapannya.
Dia berlatih keras selama berbulan-bulan, membiasakan diri dengan struktur tubuh barunya. Dia tidak terburu-buru masuk ke dalam kandang, tapi ketika dia masuk ke dalamnya, dia menghabisi lawannya. Dia mengalahkan pemain Prancis yang berbahaya Cyril Gane di ronde pertama. Dia menerapkan guillotine favoritnya padanya dan merayakan kembalinya dia ke UFC dengan gelar setelah 124 detik. 6. Israel Adesanya, UFC 287, kelas menengah. Saingan keras dan yang pertama jatuh dalam divisi kelas menengah. Saat penguasa Nigeria ini melawan Alex Pereira untuk pertama kalinya di bawah peraturan MMA tahun lalu, ia menguasai segalanya. Dia mengincar kemenangan dominan lainnya dalam hal poin, tetapi dia tidak mencapai tujuannya. Pemburu asal Brasil itu dengan sabar menunggu kesempatan menembak. Dia datang di ronde kelima. Pereira memukul Adesanya, lalu menambahkan pukulan lagi dan lagi. Kepala sang juara seperti terkena serangan asteroid dan wasit lebih memilih mengakhiri pertandingan. Kelas menengah punya raja baru. Meski demikian, Adesanya tak mau menerima kekalahan. Pembalasan direncanakan untuk tahun ini. Saingan yang tidak dapat didamaikan ini bertarung di UFC 287. Babak pertama relatif seimbang, babak kedua kurang seimbang. Pereira memukul Adesanya dengan keras, mencium bau darah dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, dia jatuh ke dalam perangkap pemain Nigeria itu. Adesanya memberikan pukulan telak, menjatuhkan sang juara dan merebut kembali kerajaan yang hilang. 7. Alexander Pantoja, UFC 290, kelas terbang segera. Setelah juara Moreno menyelesaikan ceritanya dengan seorang pemain Brasil, ia mulai menulis sequel dengan yang lain. Dalam pembelaannya, dia bertarung melawan rivalnya Alexander Pantoja, dengan siapa dia mendapat kehormatan untuk bertarung 2 kali, meski hanya 1 pertandingan yang tercatat dalam statistik resmi. Pertarungan head-to-head mereka di UFC 290 menghasilkan pertarungan terbaik tahun ini. Terjadi adu kuda-kuda yang luar biasa dan kerja keras di lapangan. Setelah pertarungan sengit yang berlangsung selama 25 menit, para wasit melihat penantang asal Brasil ini memenangkan pertarungan yang mengubah hidup mereka. 8. Sean O'Malley, UFC 292, kelas bantam pukulan. Kemunduran telah berakhir dan era baru telah tiba. Raja Banten telah meninggal, lahirlah raja baru. Di UFC 292, pemerintahan Aljamain Sterling dari Amerika keturunan Jamaika berakhir dan pemerintahan baru Sean O'Malley yang manis dimulai. Pemukul berusia 28 tahun itu mengejutkan seluruh dunia dengan penampilannya. Sterling diharapkan untuk kembali bermain, membuat O'Malley gila, tapi itu tidak terjadi. Penduduk asli Montana ini menangkis semua upaya takedown dan akhirnya mencopot Sterling di ronde kedua. Sayap kanan Amerika mengubah jalannya sejarah. 9. Sean Strickland, UFC 293, kelas menengah. Di Gala Australia, era Tarzan telah tiba untuk sebuah perubahan. Stormtrooper Amerika Sean Strickland awalnya tidak seharusnya bertarung di UFC 293. Manajemen organisasi hanya menempatkannya sebagai penantang pada saat-saat terakhir. Dengan mempertimbangkan konstelasi ini, Adesanya diharapkan dapat mempertahankan kerajaannya dengan gemilang. Namun, Strickland menentangnya. Dia tidak membiarkan sang juara melakukan apapun, dia membangun permainannya dan mengincar sabuk juara dengan cara yang sangat dominan. Parahnya, Adesanya masih berteriak-teriak di dalam kandang bahwa ia menolak bertarung. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after.